Selamat sore, selamat hari Minggu, rekan-rekan sekalian yang dikasihi Kristus. Saya senang pada sore hari ini saya bisa memberikan firman Tuhan, khususnya buat teman-teman, saudari-saudari di Kofan, LSBC, maupun juga saudari-saudari yang lain yang sekarang ini di Singapura, maupun juga di berbagai belahan dunia lain, termasuk di Indonesia, mengalami lockdown, jadi di mana kita mungkin sulit untuk beribadah di gereja atau gereja kita sedang ditutup kebaktiannya untuk sementara waktu. Saya sangat senang masih bisa membagikan firman Tuhan untuk teman-teman sekalian yang rindu mendengarkan firman Tuhan. Pada hari ini saya membagikan satu tema yang saya beri judul The Good, The Bad, and The Ugly. Ya, ini adalah satu judul film yang sudah lama, ya, film cowboy. Tapi saya rasa ini judul yang lumayan menarik dan juga tepat untuk dibawakan, terutama hari ini saya akan membawakan dari Lukas pasal 18, ayat 18 sampai 27. Ya. Mari kita buka sama-sama firman Tuhan. Saya akan bacakan untuk teman-teman sekalian dari Lukas 18 ayat 18 sampai 27. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus. Katanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu." Kata orang itu, "Semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Mendengar itu, Yesus berkata kepadanya, "Masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih, sebab ia sangat kaya. Lalu Yesus memandang dia dan berkata, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Dan mereka yang mendengar itu berkata, "Jika demikian, siapa yang dapat diselamatkan?" Kata Yesus, "Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah." Mari kita berdoa untuk mempersiapkan hati kita untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan ketika kami tidak dapat bertemu muka dengan muka. Tuhan, Engkau memberikan kami kesempatan untuk bertemu secara online, untuk membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan, melalui firman yang baru saja kami baca. Kiranya Tuhan yang boleh memberikan kami pengertian akan firman Tuhan ini. Menolong kami untuk mengerti apa yang Engkau ingin kami lakukan, atau terlebih dari apa yang Kau inginkan ya Tuhan, dari anak-anak-Mu ya Tuhan, di dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Untuk itu berikanlah kami pencerahan, kiranya Roh Kudus bekerja di dalam setiap dari kami, untuk menerangi firman yang kami akan renungkan ini. Dan juga menolong kami untuk bukan hanya mengerti, tapi juga mentaatinya di dalam kehidupan kami sehari lepas sehari. Terima kasih ya Bapa. Kami menyerahkan waktu kami bersama ke dalam tangan-Mu. Kami memohon juga Tuhan yang memberkati hamba-Mu di tengah segala keterbatasan dan kelemahannya ini ya Tuhan. Kiranya Engkau pakai dengan leluasa, sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan kuasa dan anugerah Tuhan, untuk boleh menjadi saluran berkat Tuhan dibagikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya teman-teman, sekali lagi ini adalah suatu perikop dari Lukas pasal 18 ayat 18 sampai 30. Ya mungkin ini adalah suatu perikop atau bagian firman Tuhan yang sudah sering dibagikan, dikhotbahkan.
Namun saya mau memakai kesempatan kali ini untuk kita sama-sama merenungkan. Pertama-tama yaitu tentang kebaikan Tuhan. Tentang Allah kita yang baik. Kalau kita perhatikan di dalam perikop ini, orang muda yang kaya ini datang kepada Tuhan Yesus. Ya. Dan kemudian pemimpin ini bertanya kepada Tuhan Yesus, memanggil Tuhan Yesus dengan sebutan yang menarik, guru yang baik. Seperti kita tahu, Tuhan Yesus adalah seorang guru, seorang rabi yang memberitakan firman Tuhan di daerah Yudea, di Nazaret, di Galilea pada waktu itu. Ya. Tapi banyak orang-orang Yahudi yang tidak suka dengan Tuhan Yesus, yang iri karena Tuhan Yesus punya pengikut yang banyak. Tetapi kali ini ada seorang pemimpin yang datang kepada Tuhan Yesus dan berkata, guru yang baik. Ya. Nah, akan tetapi ada sesuatu yang penting ya dari panggilan guru yang baik ini yang saya mau jelaskan lebih mendalam. Pertama, saya akan menjelaskan dari kata baik itu sendiri. Kata baik yang dipakai di dalam panggilan orang ini atau sebutan pemimpin ini kepada Yesus itu berasal dari kata Yunani agathos yang diterjemahkan yaitu pada dasarnya baik atau naturnya baik, emang dari sananya baik. Tidak bergantung dari persepsi orang, apakah orang melihat dia baik atau tidak, dia pada dasarnya baik. Nah, sebutan inilah yang pemimpin muda ini, yang kaya ini berikan kepada Tuhan Yesus. Guru yang baik. Itu guru yang pada dasarnya baik, guru yang pada naturnya baik, guru yang baik entah apapun persepsi orang lain. Ya, ini adalah baik yang hakiki, baik yang hakikat. Ya. Nah, kita perlu mengerti bahwa hal ini adalah sesuatu yang berbeda kadarnya dari baik-baik yang biasa kita pakai pada sehari-hari. Ya, kita bilang, oh, orang ini baik. Ya, kenapa? Karena dia suka memberi. Ya. Atau, oh, barang ini baik. Ya, kenapa? Karena bermanfaat bagi kita. Ya. Obat, oh, ini adalah obat yang baik. Bisa menyembuhkan kita. Ya. Atau kadang-kadang, wah, makanan ini adalah makanan yang baik, yang enak. Ya. Tapi kata baik di sini yang dipakaikan kepada Tuhan Yesus itu lebih dari sekedar itu semua. Dari sekedar bermanfaat, dari sekedar bergizi, nikmat, atau daripada sekedar suka memberi. Enggak. Ya. Kata baik di sini adalah baik yang hakiki, yang pada hakikatnya baik, dari dalamnya baik. Naturnya baik, dari sononya baik. Ya. Dan kalau kita pikir-pikir, pengertian baik seperti ini, itu adalah pengertian yang tidak bisa kita berikan kepada siapapun, kepada orang-orang begitu saja. Tetapi pemberian sebutan yang baik, yang hakiki demikian itu diberikan, hanya layak kita berikan kepada Allah sendiri. Ya. Itu sebabnya Tuhan Yesus bertanya balik kepada orang pemimpin muda yang kaya ini. Mengapa engkau sebut, kau katakan aku baik? Hanya ada satu yang layak disebut baik, yaitu Allah. Hanya Allah yang baik. Ya. Allah kita adalah Allah yang maha baik. Ya. Nah, kita mungkin harus bertanya, oke, kalau begitu, selain Allah, apakah ada yang lain yang baik? Ya. Dan teman-teman, ini adalah satu pertanyaan yang ditanyakan oleh banyak orang. Atau sesuatu hal yang dicari oleh banyak orang. Ya, ini adalah sesuatu yang dicari-cari. Kalau bahasa Inggrisnya itu adalah ilusif, ya. Yang kita cari tapi nggak dapat-dapat. Ya. Orang-orang yang beragama mencari yang baik, mencari pemimpin yang baik, mencari jalan yang baik, yang semoga bisa membawa mereka kembali kepada Allah, pencipta mereka. Bisa berdamai dengan Allah, bisa mencapai kesempurnaan, bisa mencapai damai.
bisa mencapai sukacita, bahagia, damai dengan Allah, ataupun juga damai dengan sesama. Ini adalah hal yang dicari-cari oleh orang beragama. Baik kita mencari seorang pemimpin yang baik, yang bisa memimpin saya kembali kepada Allah, kepada jalan damai, kepada jalan ketentraman, kebahagiaan. Atau untuk orang yang gak beragama pun, yang sesuatu yang baik itu adalah sesuatu yang dicari oleh orang yang gak beragama juga, ya, yaitu sesuatu yang atau seseorang pemimpin yang baik yang bisa memimpin kita kepada kesuksesan, masyarakat kita menjadi sukses, menjadi sejahtera, menjadi sehat walafiat, ya, apalagi di zaman sekarang di mana terjadi outbreak virus corona di mana-mana. Kita mencari orang yang baik, sistem yang baik, pemimpin yang baik yang bisa memimpin kita kepada kesehatan, keamanan, keselamatan, damai, ketentraman. Ya, ini adalah yang dicari orang. Kita mau mencari yang baik, ya, baik orang yang beragama maupun tidak, mencari yang baik. Entah apapun yang menjadi definisi masing-masing orang tentang kebaikan tersebut. Ya. Nah, mungkin kita harus tanya juga, apa ya yang dicari orang zaman sekarang, zaman now? Apa yang dicari orang-orang zaman now? Apakah kita masih mencari yang baik atau enggak? Ya. Apakah jangan-jangan kita bukan mencari yang baik, apalagi yang pada dasarnya baik, tapi kita hanya sekedar mencari apa yang membuat saya senang? Ya. Apakah hal tersebut adalah hal yang baik pada dasarnya? Mungkin kita nggak terlalu peduli, kita hanya mencari apa yang membuat kita senang. Ya. Bisa senang sementara, nggak apa-apa, yang penting saya senang. Ya. Apakah hal itu adalah hal yang baik? Nggak terlalu penting, yang penting gue happy. Ya. Kalau sampai kita mencari hal bukan hal yang baik, tetapi hanya sementara yang membawa kita senang, mungkin kita jangan-jangan tidak lebih baik daripada pemimpin yang muda, yang kaya, yang mencari Tuhan Yesus tersebut. Ya. Tapi bagaimana reaksi atau respons Tuhan Yesus terhadap pemimpin tersebut? Ya, pemimpin tersebut datang kepada Tuhan Yesus, seorang pemimpin Yahudi datang kepada Tuhan Yesus menyebut dia guru yang baik. Apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh kehidupan yang kekal? Apakah kemudian Tuhan Yesus tersipu-sipu gitu ya, merasa dipuji, ya, merasa disenangkan oleh panggilan atau pujian seperti itu? Tidak, justru Tuhan mempertanyakan motivasi pemimpin tersebut. Mengapa engkau memanggil aku baik? Hanya ada satu yang baik, yaitu Allah sendiri. Hanya Allah saja yang baik. Ya. Tapi dalam hal ini kita perhatikan bahwa Tuhan Yesus tidak menyanggah panggilan atau pujian tersebut. Tapi Tuhan Yesus justru menambahkan, ya, menambahkan pengertian yang baik tersebut. Kenapa kau katakan aku baik? Hanya ada satu yang baik, yaitu Allah sendiri. Ya. Paling tidak ada 3 hal alasan kenapa Tuhan Yesus tidak menyanggah, tetapi juga tidak memberikan jawaban langsung kepada pemimpin ini. Paling tidak ada 3 hal. Yang pertama adalah Tuhan Yesus menyadari betul bahwa dia memiliki kebaikan yang sempurna. Ya. Dia memiliki kebaikan yang tidak tercemarkan oleh ketidakbaikan. Dia adalah Mesias yang dinanti-nantikan. Kalau kita baca di kitab Yesaya misalnya, orang Israel, orang Yahudi menanti-nantikan seorang Mesias, yaitu seorang Ibrani sejati, seorang Israel sejati yang baik, yang bisa memimpin mereka, dan khususnya di zaman Tuhan Yesus memimpin mereka untuk melawan musuh mereka. Dalam hal ini adalah orang Romawi, bangsa Romawi. Jadi Tuhan Yesus menyadari betul siapa dia. Dia adalah kebaikan yang sempurna. Dia adalah Mesias yang dinanti-nantikan. Dia tidak perlu menunggu pujian dari orang lain. Misalnya pemimpin yang memanggil dia guru yang baik ini. Ya.
Yang kedua, ketika Tuhan Yesus berkata, "Mengapa kau katakan aku baik? Bukankah hanya satu yang baik, yaitu Allah?" Ini adalah salah satu pengakuan Tuhan Yesus bahwa Dia adalah Allah, yaitu sumber kebaikan tersebut, yaitu adalah kebaikan itu sendiri. Yesus mengakui bahwa Ia adalah Allah. Dan Tuhan Yesus menantang pemimpin tersebut dan orang-orang di sekeliling yang mendengar Dia. Kalau engkau berani menyebut aku baik, siapkah engkau juga menyembah aku sebagai Allah? Jadi yang pertama, Tuhan Yesus sadar bahwa Dia itu adalah kebaikan, Dia adalah Mesias yang dinanti-nantikan, Dia adalah yang baik tersebut. Tidak perlu menunggu orang lain untuk memanggil Dia baik. Yang kedua, Yesus juga sadar bahwa Dia adalah Allah dan Dia menantang para pendengarnya, siapkah engkau untuk menerima dan menyembah aku sebagai Allah, sebagai juru selamatmu? Ya. Dan yang ketiga, alasan yang ketiga, kenapa Tuhan Yesus tidak langsung meresponi, menjawab pertanyaan orang tersebut, tapi justru menantang dia, adalah karena Tuhan Yesus hendak ingin membongkar motivasi dari pemimpin ini. Apa yang menjadi motivasi di balik pertanyaannya itu? Ya. Di balik dari pertanyaannya itu, dia ingin membenarkan dirinya, dia ingin membenarkan kelakuannya atau ketaatannya terhadap hukum Taurat. Akan tetapi, seperti judul hari ini, The Good, The Bad, and The Ugly. Siapakah the good tersebut? Tidak ada yang lain yang baik selain Allah sendiri. Tuhan Yesus adalah the good yang kita cari. Kebaikan yang dicari-cari. Yang baik yang bisa memimpin kita kepada keselamatan, kembali kepada Allah, yang bisa memimpin kita kepada damai sejahtera. He is the good. Dia adalah yang baik tersebut. Sedangkan kita adalah manusia berdosa. Sama seperti pemimpin yang datang kepada Tuhan Yesus yang bertanya, apakah yang dapat ku berbuat, yang harus aku berbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Kita adalah manusia yang berdosa. We are the bad. The bad ones. Tapi jangan salah, kita harus juga mengerti bahwa pada dasarnya, awalnya manusia itu diciptakan dengan amat sangat baik. Seperti Kejadian pasal 1 ayat 31 mengatakan, setelah Allah selesai menciptakan semua itu, setelah pada hari yang ke-6 dalam penciptaan Allah menciptakan manusia, Allah melihat ciptaannya dan Allah melihat bahwa segalanya itu amat sangat baik. Ya. Jadi dari hari 1, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, Tuhan melihat ciptaannya, Tuhan melihat bahwa semuanya itu baik. Tetapi pada hari yang ke-6, setelah Allah menciptakan manusia, Allah berkata bahwa semuanya itu sangat baik. Jadi manusia itu memang pada dasarnya diciptakan baik, sangat baik. Ingat ya, diciptakan sangat baik, dengan sangat baik. Tetapi apa yang terjadi adalah ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia setelah kehilangan statusnya yang baik tersebut menjadi tidak baik. Ketika manusia melawan Allah, berdosa melawan Allah, maka statusnya yang baik tersebut hilang, pudar, dan menjadi tidak baik. Manusia tidak lagi menjadi kawan Allah. Manusia tidak lagi adalah anak-anak Allah, tetapi menjadi musuh Allah. Jadi yang tadinya baik itu menjadi tidak baik. Ya. Ini dalam teologi atau ajaran kekristenan, ini disebut dengan total depravity atau kerusakan atau kejatuhan total. Apa yang dimaksud dengan kerusakan atau kejatuhan total ini? Bukan berarti bahwa manusia itu udah rusak serusak-rusaknya. Bejat sebejat-bejatnya. Bukan itu artinya.
Tetapi yang pertama kita harus menyadari apa artinya total depravity atau kerusakan total itu adalah artinya semua manusia telah berdosa. Sama seperti yang dikatakan oleh Roma pasal 3 ayat 23, karena semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua manusia tanpa kecuali ya, telah jatuh dalam dosa. Hanya satu yang tidak berdosa, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Ya. Semua manusia yang terlahir di dunia ini terlahir sebagai manusia berdosa. Sehingga ketika kita melihat anak-anak kita yang lucu, ya, so cute, kita harus melihat bahwa mereka bukan pada dasarnya seperti malaikat, tetapi mereka tuh pada dasarnya adalah manusia yang berdosa. Sama seperti kita juga. Kita semua adalah manusia yang pada dasarnya berdosa. Kenapa? Karena kita semua sudah berdosa, sudah kehilangan kemuliaan Allah, sudah melawan kepada Allah. Ya. Semua manusia, besar kecil, tua muda, kaya miskin, pintar atau kurang pintar, semua sudah berdosa. Semua sudah kehilangan kemuliaan Allah. Ya. Jadi entah dosa kita mungkin baru seperti anak kecil yang mungkin dosanya lebih sedikit dibandingkan saya yang sudah besar. That's not the point. Ya. Arti dosa, hamartia itu artinya meleset dari sasaran yang sesungguhnya. Jadi entah melesetnya sedikit, entah melesetnya banyak, sama-sama berdosa. Semua manusia sudah berdosa tanpa pengecualian. Jadi semenjak Adam dan Hawa memberontak kepada Allah, tidak ada satu manusia yang benar. Tidak ada satu pun manusia yang tidak berdosa. Semua sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Termasuk saya dan juga Anda. Akibat dosa adalah kita semua terpisah dengan Allah. Ya. Ada jurang yang memisahkan kita yang berdosa dengan Allah yang kudus, yang tidak mungkin terseberangi. Ya. Dan apa akibat dari dosa ini adalah semua area aspek kehidupan manusia sudah tercemar oleh dosa. Tidak ada lagi di mana kita bisa melihat, oh, ini adalah bagian hidupku atau bagian hidup manusia yang masih baik, yang tidak tercemar dosa. Tidak ada. Ya. Kita mungkin tahu satu ayat di Alkitab dari Yesaya 1 ayat 18 yang berkata, sekalipun dosamu merah seperti kirmitzi akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Di dalam ayat ini kita melihat bahwa dosa kita itu merah seperti kirmitzi, seperti kain kesumba. Apa maksudnya? Maksudnya merah kesumba ini adalah warna yang sekali kita sudah kena, itu nggak mungkin hilang. Warna atau noda yang tidak mungkin dihilangkan. Demikian juga dosa kita juga nggak mungkin hilang. Ya sama seperti kain yang sudah tercemar, kirmitzi atau kesumba itu nggak mungkin hilang. Warnanya nggak mungkin dipulihkan lagi. Semakin kita gosok, nggak semakin hilang, malah semakin merambat kemana-mana. Ya. Demikian juga keberdosaan kita. Keberdosaan manusia, apapun yang kita lakukan, nggak menjadi hilang. Bahkan mungkin justru merambat kemana-mana. Ya. Dosa terus merambat di dalam dunia ini tanpa akhir. Ya. Ke seluruh aspek kehidupan manusia. Ya. Dari keluarga, dari pendidikan, dari pemerintahan, politik, dari bisnis, perdagangan, dari relasi sosial satu dengan yang lain. Tidak ada satu kehidupan manusia pun yang tidak tercemar oleh dosa. Ini yang dimaksud kerusakan total. Ya, bukan berarti bahwa semua manusia itu bejat sebejat-bejatnya. Ya, sama seperti misalnya contohnya seperti Hitler, ya, mass murderer, pembunuh massal atau pembunuh berantai gitu misalnya, atau tukang pemerkosa. Enggak harus seperti itu ya. Bukan berarti bahwa semua manusia itu bejat sebejat-bejatnya, bukan.
Tapi artinya adalah pertama, semua manusia sudah berdosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan yang kedua adalah dosa itu sudah merambat ke seluruh aspek kehidupan manusia tanpa kecuali. Sama seperti kain itu yang sudah tercemar, ternoda di mana-mana. Tidak ada bagian dari kain itu yang berkata, oh ini masih bersih. Nggak ada. Semuanya udah kena noda. Semuanya udah kena kesumba ini tanpa pengecualian. Ya. Dan apa akibat dari kerusakan total ini adalah tidak mungkin manusia mencari jalan untuk menyelamatkan diri sendiri. Tidak mungkin manusia bisa memperbaiki diri sendiri. Kenapa? Karena kita semua sudah rusak total. Ya. Nah, kalau gitu, bagaimana kita bisa kembali kepada Allah? Bagaimana kita bisa memperoleh hidup yang kekal tersebut? Ya. Ingat pemimpin muda tersebut datang kepada Tuhan Yesus dan berkata, Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk meroleh hidup yang kekal? Perhatikan pertanyaan tersebut. Apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal tersebut? Teman-teman sekalian, ini adalah pertanyaan juga yang ditanyakan oleh banyak agama di dunia ini. Apa yang harus kita lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal, pengampunan, jalan damai, mencapai nirwana, dan lain sebagainya? Teman-teman sekalian, perhatikan bahwa tanpa pengertian yang benar bahwa hidup kita ini sudah rusak oleh dosa, kita masing-masing kita dan semua dari kita sudah mengalami kerusakan total oleh dosa, maka kita akan masih mencari pertanyaan yang sama atau mencari jawaban akan pertanyaan yang sama. Apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Tetapi pertanyaan yang harusnya kita tanyakan adalah, pertama-tama, mungkinkah kita memperoleh hidup yang kekal dengan hidup yang sudah rusak total oleh dosa ini? Dengan kerusakan total oleh dosa ini, mungkinkah aku melakukan sesuatu dari diriku sendiri untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawabannya adalah tidak mungkin. Tidak mungkin, tidak ada yang bisa kita lakukan untuk kita beroleh hidup yang kekal. Segala jalan manusia, segala usaha manusia seperti najis atau kain yang kotor. Tidak ada satu jalan manusia yang bisa menolong kita untuk memperoleh hidup yang kekal. Satu-satunya cara adalah ketika Allah mengutus atau memberikan satu jalan yang tidak tercemar oleh dosa, sehingga kita bisa kembali kepada Dia. Siapakah Dia? Yaitu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Dia adalah satu-satunya jalan yang Allah berikan, yang tidak tercemar oleh dosa. Melalui Dia sajalah kita bisa kembali kepada Allah. Melalui Dia sajalah kita bisa memperoleh keselamatan di dalam Allah. Yohanes 5 ayat 24 berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku, perkataan Tuhan Yesus, dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, dia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup yang kekal. Siapa yang bisa menolong kita memperoleh hidup yang kekal? Bukan diri kita sendiri, bukan usaha kita sendiri. Hanya Allah satu-satunya. Hanya Allah satu-satunya, yaitu melalui Yesus Kristus yang Dia utus menjadi jalan bagi kita untuk kembali kepada Bapa di surga. Yesus berkata, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat kembali kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tuhan Yesus satu-satunya jalan di mana kita bisa memperoleh keselamatan, hidup yang kekal, kembali kepada Allah. Nah, dalam hal ini, kita semua dipanggil untuk kembali kepada Tuhan, kembali kepada Allah, berdamai dengan Allah, melalui Yesus Kristus. Dan teman-teman, kalau kita semua mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita juga harus menyadari bahwa kita harus menyembah Allah yang benar dengan cara yang benar juga. Kalau tidak, maka kita berarti menyembah Allah yang salah atau menyembah Allah yang benar dengan cara yang salah.
Untuk itu Tuhan Yesus menjawab akhirnya pemimpin muda ini. Tapi Tuhan Yesus memberikan jawaban yang masuk kepada motivasi dia yang paling dalam. Ya. Tuhan Yesus sengaja memberikan jawaban kepada dia 5 dari 10 hukum Taurat. Ya. Jadi kalau kita baca kembali dari Lukas pasal 18 ini, ayat 20, Tuhan Yesus berkata, "Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu." Bahkan Tuhan Yesus tidak menyebut 4 perintah pertama dari 10 hukum Taurat, ya, dari 10 perintah yang berkaitan tentang penyembahan kita kepada Allah. Ya. Dan satu lagi yang Tuhan Yesus tidak sebutkan adalah perintah untuk apa? Yaitu jangan mengingini harta barang milik sesamamu. Kita melihat dalam hal ini bahwa Tuhan Yesus tahu apa yang menjadi pergumulan pemimpin ini. Ya, pemimpin ini mungkin tidak ada masalah di dalam 5 perintah dari hukum Taurat yang disebutkan di sini. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormati ayah dan ibumu. Nggak masalah, ya, seperti kata orang itu, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudamu. Tapi Tuhan Yesus tahu bahwa permasalahan terbesar dari pemimpin ini, orang muda yang kaya ini, adalah masalah harta. Ya. Makanya Tuhan Yesus nggak menyebut perintah yang terakhir, ya, jangan iri, jangan mengingini harta milik dari sesamamu. Ya. Karena dia punya masalah dalam hal harta. Ya. Untuk itu Tuhan Yesus berkata di ayat ke-22, "Masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Jualah segala yang kau miliki, bagi-bagikanlah kepada orang-orang miskin. Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ayat 23, ia menjadi amat sedih, sebab ia sangat kaya. Teman-teman, permasalahan bagi pemimpin muda, orang muda yang kaya ini adalah dia sangat kaya dan dia menyayangi kekayaannya. Ini adalah yang menjadi isu dia. Jadi kalau kita ingin menyembah Allah yang benar dan dengan cara yang benar, maka apa yang kita harus lakukan pertama adalah membuang berhala kita yang lama. Dan ini adalah berhala dari pemimpin muda ini, yaitu kekayaannya. Mungkin masing-masing kita punya berhala yang berbeda. Ya, kita mungkin bukan orang kaya sama seperti pemimpin ini. Tapi mungkin kita punya harta ataupun berhala yang lain. Ya, mungkin kesehatan menjadi berhala kita. Mungkin kehormatan, status menjadi berhala kita. Mungkin popularitas menjadi berhala kita. Mungkin keamanan, kenyamanan hidup menjadi berhala kita. Tapi kalau kita mau menyembah Tuhan dengan benar, menyembah Allah yang benar dengan cara yang benar, kita harus berani membuang berhala kita yang lama. Apakah berhalamu hari ini? Seringkali berhala kita adalah hal-hal yang Allah berikan bagi kita. Hal-hal baik yang Allah berikan bagi kita. Mungkin kita diciptakan dengan kepintaran. Mungkin kita diciptakan dengan ketampanan, kecantikan. Mungkin kita diciptakan dengan relasi yang baik dengan keluarga. Mungkin kita diberikan relasi yang baik dengan sesama. Kita dikenal oleh masyarakat. Kita populer atau kita disenangi banyak orang. Maka Tuhan menantang kita, beranikah engkau membuang segalanya itu demi aku? Ya, ini adalah the ugly side yang harus kita cermati bersama-sama.
Di dalam krisis coronavirus sekarang-sekarang ini, banyak orang berkata bahwa krisis itu seringkali menunjukkan ya apa kejelekan kita, kejelekan manusia masing-masing kita. Apa sih yang menjadi berhala kita? Nah, mari sama-sama di masa-masa krisis seperti sekarang ini, kita merenungkan kepada Tuhan, apa sih yang terpenting buat hidup saya? Apakah kesehatan? Apakah harta saya? Apakah kepintaran saya? Ataukah Tuhan yang paling penting dalam hidup saya? Apakah yang menjadi berhalaku sekarang ini, di hidup ini? Relakah aku melepaskannya, memberikannya sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan? Mari kita sama-sama renungkan dan mari kita memberikan jawaban di hadapan Tuhan dari lubuk hati kita yang paling dalam masing-masing. Dan kalau memang ada hal-hal yang belum rela kita lepaskan demi Tuhan, mari kita berdoa bahwa kita diberikan kekuatan, diberikan iman, sehingga kita mau merelakannya. Mungkin bukan harta sama seperti pemimpin muda yang kaya ini. Mungkin kesehatan. Mungkin status. Mungkin kehormatan. Mungkin kenyamanan. Mungkin keamanan. Mungkin relasi bahkan. Relasi kita dengan orang tua. Relasi mungkin dengan tetangga, mungkin relasi dengan saudara-saudari, kerabat, teman. Apakah itu, teman? Apakah itu? Mari kita bawa di hadapan Tuhan dan marilah kita berdoa kiranya Tuhan menguatkan kita untuk hidup setia di hadapan-Nya dan kita bisa menyembah Allah kita yang benar dengan cara yang benar juga. Amin.